Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin, mengawali bulan Mei ya, setelah kemarin kita closing di April. Hari ini hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Seperti itu. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, dan atau saran, silahkan disampaikan aja di YouTube atau di Instagram. Insya Allah pertanyaan pasti saya balas, dan juga yang di YouTube pasti bakal saya jawab menggunakan konten netizen bertanya, cuan-cuan saya menjawab. Cuman sebelumnya mohon maaf karena saya ini baru sibuk, ini juga saya baru posisi di luar kota, jadi belum sempat saya balas. Tapi yang pasti bakalan saya analisa semua, setiap request dari teman-teman atau pertanyaan teman-teman akan saya jawab. Dan nanti bakal saya peringkas biar tidak terlalu lama, seperti itu. Tenang saja, pasti saya jawab. Jadi yang ada pertanyaan, silahkan tanya aja. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, kita akan masuk ke IHSG yang hari ini masih lesu, cuman ya tetap kita analisa aja, masih sama ya bursanya ini. Seperti itu. Kita mulai dari foreign flow dulu. Jadi hari ini total transaksi di IHSG masih belum besar, masih 9 triliun ya. Belum yang sesuai saya omongkan, kalau misalkan udah 12 triliun bursa itu akan bergerak secara signifikan. Tapi ternyata masih sama, di awal Mei pun masih 9 triliun juga. Rata-rata akhir-akhir ini cuma 9,5 sampai 8 triliun gitu. Tuh, masih lesu artinya saham ini. Dan dengan pergerakan asing, hari ini asing net buy total 94 miliar. Jadi asing net buy hari ini walaupun jumlahnya kecil sekali. Dengan net buy terbesar dipegang oleh Bank Mandiri sebesar 48 miliar, lalu Telkom 34 miliar, dan TBIG yang masih konsisten di akumulasi asing 31 miliar. Lalu ada BBRI dan juga DMMX. Masuk ke net sell, terbesar pertama dipegang oleh Bank BNI total 27 miliar, lalu ada Tower 18 miliar, dan Tekim 13 miliar. Lalu United Tractor dan Cepin. Nanti bakal kita analisa aja saham-saham itu. Yang pasti sekarang kita masuk ke analisa teknikal dari IHSG dulu. Ini IHSG dan hari ini dia sudah jebol penannya. Oke. Seperti ini. Kalau misalkan kita mau benar-benar pure lihat teknikal ya, kalau yang saya lihat penan ini sudah jebol karena kemarin tuh udah di masa-masa kritis dan ternyata hari ini masih belum bergejolak, akhirnya jebol juga seperti itu. Jadi ya saya lihat karena dia sudah closing di bawah ya dengan candle yang solid. Sebelumnya dia pernah kayak gini, shadow doang lalu kembali, terus di sini dia juga masih yang di luar tuh masih sedikit, yang ini juga masih masih bias karena kan ini tarian garis, takutnya miss gitu kan karena masih kecil-kecil gini. Cuman untuk kali ini menurut saya sudah clear bahwa dia sudah berada di luar dari penannya seperti itu. Dan ya kalau misalkan kita masih mencoba positive thinking, harapannya hari ini belum konfirmasi karena body candle masih menyentuh garis. Nanti konfirmasi ketika misalkan besok IHSG hijau tapi nggak bisa kembali ke penan, terus setelah itu merah, itu namanya konfirmasi tuh. Tapi kalau misalkan masih kayak gini menurut saya belum konfirmasi. Jadi kalau misalkan besok itu hijau terus kembali ke penan, menurut saya masih ada harapan. Tapi kalau ternyata besok hijau tapi nggak kembali ke penannya lagi, lalu merah lagi, ya udah wassalam. Mungkin target kita memang ke 5.800 seperti itu. Dan skenario penan ke atas gagal, itu kalau menurut saya. Tuh, jadi kalau menurut saya untuk keadaan saat ini IHSG masih perlu konfirmasi lagi seperti itu. Karena big cap pun sebenarnya masih ada yang menarik, walaupun lebih banyak yang tidak menarik ya dari chart. Tapi kalau dicari yang menarik masih ada juga, kayak BBCA itu chartnya masih bagus dan lain-lain seperti itu. Nanti kita analisa aja. Ini untuk IHSG ya. Jadi seperti itu. Ini kalau berdasarkan analisa saya, silakan kalau teman-teman punya analisa sendiri atau bagaimana, silakan sekali. Cuman kalau menurut saya seperti itu. Dan dia pun juga sudah jebol 0,618. Harapannya besok sih kembali sih. Harapan saya besok kembali ke 0,618 dan juga kembali ke penannya. Biar hari ini false breakout aja seperti itu. Itu harapan saya juga. Karena saya pun juga pengen IHSG hijau ya. Gak usah pakai merah-merahan lah. Seperti itu. Tuh. Nih dia udah keluar dari Fibonacci 0,618 dan sudah closing di bawah ya. Cuman body juga masih menyentuh.
Kalau dari sisi positifnya ya sekarang dia masih tertahan sama yang namanya support klasik. Nih. Ini kan support klasik ya. Sebelumnya dia pernah mantul di garis sini. Lalu di sini juga dia mantul walaupun ke bawah dulu ya. Lalu kemarin di sini 2 kali dia mantul itu. Tuh. Harapannya ini dia masih tertahan dengan support klasik. Jadi memang masih perlu menunggu yang namanya konfirmasi. Jadi lebih baik menunggu hari besok, apa yang terjadi besok, itu baru bisa kita konfirmasi pergerakan hari ini. Karena ini masih terlalu bias. Dan kalau trader sih lebih bagus menunggu konfirmasi. Cuman tenang aja, ini cuman IHSG. Jadi kalau misalkan kita kan tidak trading di IHSG ya teman-teman ya. Kita trading di saham-saham di dalam IHSG. Memang benar pertimbangan IHSG itu perlu karena itu gambaran umum pasar kita. Tapi ya kalau misalkan kita terlalu patokan dengan IHSG ya salah juga sebenarnya, karena kita sebenarnya bisa milih saham-saham yang korelasinya tidak terlalu kuat dengan IHSG, misalkan seperti itu. Tuh, jadi nanti kita bisa lihat-lihat aja. Nih, kalau sisi bagusnya tadi tuh ya, dia tertahan di support klasik. Tapi kalau sudut pandang pesimisnya ya dia udah jebol, ini retest ke support klasiknya ini, terus besok turun lagi seperti itu. Yang pasti masih tunggu konfirmasi dulu aja. Harapannya dia kembali ke penannya lah. Tapi kalau misalkan gagal, ya kalau menurut saya 5.800 tinggal menunggu waktu saja. Seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai bersiap-siap. Saya pun tidak tebar fear. Ini cuma analisa saya. Kalau misalkan teman-teman tidak cocok ya tidak masalah. Kalau misalkan teman-teman cocok, bisa mulai pasang posisi. Kalau misalkan ditanya, waduh Mas itu kalau ke 5.800 saya harus ngapain? Nah mungkin bisa mulai dari ngurangin porsi dulu. Misalkan sekarang bisa mengantisipasi dengan mengurangi porsi. Besok misalkan ada pullback ya. Besok ada pullback, kurangi porsinya aja di sell on strength. Nah, nanti kalau misalkan udah berkurang porsinya, nanti ketika kita pegang cash tinggal dilihat aja di arahnya kemana. Kalau misalkan ke bawah, ya udah nanti kita serok lagi di bawah. Tapi kalau misalkan dia kembali lagi, ya udah tinggal masuk lagi seperti itu. Tuh, amannya pegang cash dulu kalau menurut saya lihat keadaan seperti ini. Kalau misalkan teman-teman belum mampu trading dalam keadaan kayak gini, lebih baik jangan dipaksakan. Karena jelas saya yakin pasti bakalan lebih banyak minusnya daripada plusnya. Seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kemampuan, apalagi malah lebih bagus ya kalau misalkan kita menyelamatkan modal dulu, setelah itu belajar. Biar nanti ketika pasar bagus, ilmu kita sudah bertambah. Itu. Dari sisi positif juga ada ini ya, RSI ini. Ini kan hidden bullish divergence. RSI-nya ke bawah, tapi harga ini ke atas. Yang harusnya ke atas ini continuation, artinya kenaikan ini harusnya berlanjut kalau berdasarkan RSI ini. Tinggal kita lihat dulu aja. Ini memang baru di masa-masa apa ya? Masa-masa kurang bagus lah IHSG ini. Seperti itu. Tinggal kita tunggu konfirmasinya aja. Overall kalau menurut saya ada arah ke 5.800, cuman kita lihat dulu aja apakah bisa terjadi atau tidak. Seperti itu. Langsung aja kita masuk ke beberapa saham pilihan. Yang pertama kita mulai dari BBNI yang di net sell paling besar ya, walaupun jumlahnya sebenarnya kecil, 27 miliar doang. Ini ya, BNI kembali ke 5.550-nya harga waktu margin call. Waktu margin call di sini, terus dia mantul dari sini. Ini supportnya 5550 dan sekarang dia udah ada di 5575. Artinya dia udah ada di support lagi. Tuh. Setelah kemarin ini doji, terus kemarin jebol dengan volume yang lumayan besar, hari ini masih melanjutkan penurunan, tapi sekarang dia sudah berada di supportnya, seperti itu. Harusnya penurunan semakin terbatas untuk dari si BBNI ini. Nah, Fibonacci 0,618-nya juga udah jebol ya. Tuh. Sebelumnya saya pernah bikin rekomendasi di area sini karena itu Fibonacci 0,618. Tapi ternyata dead cat bounce doang dan akhirnya dia nyungsep lebih dalam. Dan kita lihat dia memang sudah jebol dari yang swing ini. Oh, ada yang lebih tinggi ternyata. Nah, kira-kira gini ya, sudah jebol ini. Seperti itu. Jadi mungkin target dia bisa ke sini 5.500 untuk Bank BNI ini kalau menurut saya. Dilihat dari keadaannya ya. Seperti itu. Kalau dia masih di 5.500 itu bakalan jadi supportnya 5.500 itu. Harapannya bisa bertahan lah di 5.500. Karena kalau misalkan 5.500 jebol, menurut saya bisa ada arah ke area 5.000. Ini ya. Ini patternnya kurang bagus lah kalau menurut saya kalau misalkan dia sampai jebol 5.500 itu. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai menyiapkan siasat ya. Mungkin ke 5.350 dulu ini. Kalau misalkan 5.500 jebol, dia ke 5.350-an ini. Kalau misalkan masih jebol, baru ke 5.000. Seperti itu. Itu support-support untuk Bank BNI. Seperti itu. Kalau dilihat dari volume buangannya lebih baik hati-hati dulu aja. Cuman
hari ini frekuensinya besar sekali untuk Bank BNI ini. Kalau misalkan yang jualan malah retail sebenarnya bagus ya. Nah, jadi kita lihat aja. Oke, tapi kelihatan ada big distribution ya. Jadi mungkin lebih baik kalau saran saya sih wait and see dulu. Amannya ya kalau teman-teman pengen masuk bisa di 5.300 sama 5.000. 5.350 harusnya aman banget sih karena dia bakalan ketemu di sini ada garis tren mayor trennya ya, tren besarnya, sama di sini ada support klasik di area 5.350 ini. Dia juga pernah mantul dari sini sebelumnya. Harusnya nanti di 5.350 bakalan jadi support kuat. Itu untuk Bank BNI. Tapi kalau jebol ya dia bakalan ke 5.000 tuh kalau menurut saya. Cuman kalau misalkan besok dia mantul mungkin targetnya sekitar ke 5.900 dulu. Sampai ke setelah itu baru ke 6.000. Dan ini sepertinya ada double top juga ya yang udah breakout. Walaupun nggak begitu bagus double topnya. Ini top 1, top 2 atau mungkin ini cup handle kebalik bisa juga. Nggak tahu lah. Itu dia yang pasti kalau menurut saya arahnya masih kurang bagus untuk Bank BNI ini. Tuh. Next kita ke tower. Ini dia sebenarnya tuh waktu di sini ya, itu udah bagus banget tower ini. Kenapa? Karena dia breakout yang namanya bullish flag. Nih, yang 2 garis biru ini. Itu kan bullish flag-nya dia ya. Jadi kemarin dia breakout, harusnya targetnya itu sepanjang ini. Tiang benderanya ini. Tapi ternyata dia tidak mampu. Menurut saya salah satu alasannya karena pasarnya juga baru jelek juga. Seperti itu. Jadi kalau dibikin bullish ya, bandar bakalan berat gitu karena masyarakat yang lain tuh pada jualan gitu, bandarnya ngangkat sendiri, yang lain pada jualan malah enak kan ngasih untung yang lain kayak gitu. Tapi kalau pasar baru bullish, bandarnya ngangkat, yang lain pada beli ya nanti tinggal bandarnya jualan karena bandar pun juga mau cari cuan ya kayak gitu teman-teman. Tuh untuk tower dan kelihatan sekali ini hari ini volumenya memang kecil-kecil ya tower ini akhir-akhir ini. Volumenya kecil-kecil sekali, hari ini pun juga volume kecil walaupun ada asing ada yang jualan 18 miliar ya. Seperti itu. Tapi dia ada dekat supportnya juga. Ini di area 1100. Tuh kelihatan support kuatnya dia itu 1100 ini. Harusnya bisa menahan ya. Tapi kalau misalkan 1100 jebol, dia mungkin bisa ke 1060 ini, sekitar 1060. Tuh masuk lagi ke flagnya ini. Seperti itu. Cuman kalau misalkan dilihat sisi positifnya, ya harusnya hari ini penurunan tidak di-respect karena volumenya kecil. Tinggal dilihat aja besok yang terjadi seperti apa. Belum kelihatan ya. Malah dia sebenarnya bisa bikin double bottom juga. Ini bottom 1, ini bottom 2. Tapi ternyata gagal breakout ya di 1150 dan malah nyungsep. Ini ke 1120. Tuh. Tapi kalau misalkan besok si tower ini bisa breakout 1150, harusnya cakep banget. Minimal dia bisa ke sini 1240 dari pattern double bottomnya. Tuh, tentu tower. Jadi masih wait and see kalau menurut saya untuk tower ini. Batasi resiko di sekitar 1100 sampai 1080 itu untuk tower. Next kita masuk ke Tekim yang turunnya masih lumayan ya. Turun 4% dia. Nih, dan dia sudah berada di bawah garis pinknya. Cuman kalau misalkan fair-fairan mau saya tarik sampai ke garis bawahnya ya toleransi di sini nih. Di sekitar 9325. Tuh, jadi mungkin kemarin waktu nyampe ke sini terus dia mantul tuh namanya dead cat bounce. Walaupun akhirnya dia sudah berhasil breakout ya, tapi breakoutnya pun kurang bagus. Volumenya nggak ada waktu dia breakout ya. Dan sekarang dia turun dengan volumenya lumayan juga seperti itu. Yang pasti untuk Tekim ini menurut saya toleransi terakhir di 9.300. Kalau misalkan dia masih bisa bertahan di 9.300, kalau mantul harusnya dia bisa ada potensi ke 10.400. Itu ya, di 9.300. Tapi kalau misalkan sampai 9.300 jebol, itu yang harus hati-hati. Karena turunnya bisa lumayan. Mungkin dia bisa turun sampai ke sekitar 8.000-an, area 8.000. Tuh, dengan catatan 9.300-nya jebol ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, tinggal dicek aja. Dan dia juga sebenarnya udah pernah masuk ke area oversold, terus habis itu udah naik. Dan kalau misalkan kita lihat ya harusnya ini udah divergent gitu loh. Ketika ini RSI-nya ke atas, tapi harga ini malah ke bawah gitu. Harusnya sudah divergent, yang artinya penurunan itu sudah semakin melemah. Tapi divergent pun bisa gagal juga kalau misalkan dia patah ya. Seperti itu. Yang pasti batasi resiko di 9.300 sampai 9.000 lah. Kita kasih spare ya kalau barangkali dia false breakout. Tapi kalau misalkan 9.000 atau 9.300 sampai jebol, lebih baik keluar dulu karena dia bisa agak dalam kalau misalkan angka itu agak jebol. Karena ini base-nya dia yang warna pink ini dia konsolidasi di sini, terus juga konsolidasi di sini. Nah, itu.
takutnya dia bisa turun. Tapi kalau misalkan dia mantul ya harusnya cakep kalau bisa mantul dari base ini. Minimal ke topnya dulu 11.000. Kalau bisa breakout bisa lebih tinggi. Seperti itu. Kita bahas sekalian kakaknya. Nah, kemarin kakaknya waktu turun banyak, si Tekim ini nggak begitu banyak ya turunnya ya. Dan hari ini ketika Tekim turun banyak, si NKP nggak turun banyak tuh. Kalau kakaknya menurut saya aman, ini dia sudah semakin terjaga juga resikonya di area 9.000 ini ya. Kelihatan dari ini pun volumenya kecil juga, dia di support klasiknya di area 9.050 sampai 9.000 ini. Terus juga ada terjadi divergen, harga ke atas, tapi RSI ke atas tapi harga cenderung sideways bahkan ke bawah seperti itu. Harusnya penurunan sudah semakin terbatas. Cuman yang perlu diawasi adalah ketika nanti hijau apakah itu dead cat bounce atau pantulan seperti itu. Yang pasti lebih baik hati-hati dulu juga teman-teman. Tapi kalau misalkan dia besok mantul ya, INKP ini bisa ke sekitar sini 9.700. Kalau misalkan dia ada pantulan dari divergen sama oversold-nya ini bisa ke 9.700. Tapi kalau misalkan dia tidak berhasil mantul, kalau target penurunannya menurut saya bisa sampai sini 8.450 area-area situ. Tuh. Jadi sekarang ini masih di tengah-tengah ya. Dan kalau menurut saya kalau keadaan kayak gini resiko itu kurang bagus kalau baru keadaan kayak gini. Karena kalau dia turunnya sama kayak naiknya, artinya di sini risk rewardnya 50-50. Naik ya cuma 50%, turun juga 50%. Lebih baik tunggu dia turun lagi, nanti entry bisa deket sama area supportnya ya. Atau kalau misalkan dia ada naik, tunggu breakout sekalian baru beli seperti itu. Itu untuk duo kertas. Next kita masuk ke yang dibeli asing mungkin ya. Net foreign buy, kita ke Bank Mandiri yang hari ini lumayan walaupun dia merah ya. Nih. Nah, ini takutnya kalau dari jeleknya ya. Ini saya punya view bagus dan jelek. Kalau view bagusnya ya jelas hari ini dia dibeli oleh asing bahkan terbesar 48 miliar dibandingkan yang lain ya. Tapi kalau view jeleknya dia ini habis pullback. Kalau misalkan teman-teman ngikutin video saya beberapa hari yang lalu ya, konten beberapa video yang lalu, saya udah mewanti ini Bank Mandiri ini. Ini adalah takutnya ya, dia ini breakout, habis itu pullback atau retest, dan setelah doji merah ini dia bakalan turun lebih dalam. Seperti itu. Itu worst case skenario-nya. Seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat ya bentuknya udah kayak gini. Tinggal deadline-nya ada di 6.000 sampai 5.950. Kalau misalkan dia nggak bisa bertahan dari 5.950, saran saya mendingan keluar dulu. Serius, karena dia bisa sampai ke 5.500-an untuk Bank Mandiri ini. Karena dia udah jebol dari sini, ini ada head and shoulder juga. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia bisa bertahan di 6.000 sampai 5.950 ya dia bisa mantul lagi ke 6.225 dan itu bakalan ada skenario bagus, dia bisa bikin yang namanya double bottom. Walaupun kecil ya, seperti itu. Jadi masih wait and see juga ini untuk Bank Mandiri. Masih terlalu beresiko kalau menurut saya kalau misalkan punya barang ini. Lebih baik hati-hati. Tapi kalau misalkan teman-teman punya, tapi ya udah di 6.000 juga sih. Resiko harusnya udah kecil ya. Kalau misalkan teman-teman trading yang pasti harus punya stop loss di bawah 5.950. Udah, gitu aja. Itu untuk Bank Mandiri. Jadi memang kalau suatu saham itu breakout ke atas atau breakout ke bawah itu pasti ada kesempatan retestnya ya teman-teman ya. Pullback itu pasti ada kesempatannya. Kayak ini ibaratnya dikasih kesempatan buat keluar gitu. Udah breakout, pullback. Nah, kalau misalkan teman-teman exit di sini ya harusnya aman gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau misalkan sekarang masih punya barang, yang penting 5.950 tidak jebol. Itu untuk Bank Mandiri. Next kita masuk ke Telkom. Telkom lumayan sebenarnya candle hari ini, ada penolakan dari bawah ya. Volumenya pun cukup besar. Dan dia juga udah mantul dari yang namanya support klasik di 3130. Area 3130. Low kemarin ya, low di sini kan 3130. Hari ini low-nya 3130 lagi. Ini bisa potensi bikin double bottom sebenarnya untuk si Telkom ini. Mungkin di candle 15 menitan ya. Kalau di sini nggak kelihatan. Seperti itu. Lumayan oke kalau menurut saya, ada volume juga. Coba kita lihat dalamnya. Tapi ada distribusi. Walaupun ada distribusi, cuman ada si KZ yang nampung ya. Tuh, kalau dari bandar movementnya arahnya ke bawah. Dari foreign flow-nya sebenarnya belum begitu signifikan ya turunnya ya. Kalau dibanding waktu dia naik ini. Jadi waktu di sini nggak tahu siapa yang keluar karena asing terlihat belum keluar. Harusnya kalau asing keluar tuh kayak gini nih. Nah, ini asing keluar. Asing masuk, dia ke atas, asing keluar, dia ke bawah.
harusnya seperti itu. Tapi kalau misalkan dilihat ya belum seperti itu ya. Jadi mungkin apa ya nggak tahu juga, agak bias sih ini. Karena memang harusnya Telkom ini ya, dia udah selesai koreksinya ketika dia menyentuh di 2560 itu, dan sekarang harusnya dia ke atas. Cuman karena pasarnya baru jelek aja, jadi dia kayak gini. Seperti itu. Yang pasti batasi resiko sampai 3100 itu aja kalau menurut saya. Dan kalau misalkan dia jebol 3100, arahnya menurut saya di 3000, di harga 3000. Itu kalau misalkan dia sampai jebol 3100. Jadi tinggal teman-teman bisa gak pegang barang sampai 3000. Kalau bisa ya nggak masalah, hold aja. Tapi kalau nggak bisa, lebih baik exit dulu. Itu supportnya. Jadi guna support itu seperti itu ya teman-teman ya, buat toleransi dari penurunan harga. Tuh 3130 sampai 3000. Tapi kalau 3000 jebol lebih baik keluar dulu. Itu untuk Telkom. Target ke atas, breakout sini dulu 3260, next ke 3300. Itu untuk Telkom. Next kita masuk ke Bank BRI. Nah, ini Bank BRI kalau menurut saya sudah sangat kecil resikonya ini. Kenapa? Karena dia udah di harga 4000. Volumenya pun juga mengecil ya. Nih. Waktu dia turun. Dan sebenarnya udah terjadi divergen, tinggal tunggu satu tekuan aja. Kalau misalkan besok dia ada candle hijau, saya yakin bakal naik lumayan karena udah terjadi divergen ya. Nih kalau sekarang belum, tapi bisa ada potensi. Kenapa? Karena ini harganya RSI-nya udah ke atas. Nih ya, RSI arahnya ke atas, slope-nya, tapi harga ini arahnya ke bawah. Jadi sebenarnya tren ini sudah semakin melemah dari penurunannya ini. Dan kalau menurut saya 4000 ini sudah angka yang bagus. Dia pertemuan dari semua support lah. Ada support psikologis, ada support klasik, ada area demand juga di 4000 sampai 3800 ini. Harusnya dia terjaga dari 4000. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol 4000, dia jebol 3940 ini ya, ada potensi dia bisa ke 3800 seperti itu. Tapi harusnya di 4000 ini sudah semakin kecil resiko. Dan nanti kalau misalkan dia ada candle hijau, biasanya naiknya lumayan dan ya udah terjadi divergen yang cukup kuat juga ini. Lumayan cakep kalau menurut saya Bank BRI. Kalau teman-teman pengen ngoleksi, ini di 4 atau average down ya, 4000 ini sudah angka yang bagus. Hari ini pun juga asing masuk walaupun jumlahnya kecil ya, 22 miliar aja, seperti itu. Itu untuk Bank BRI. 4000 kalau dapat angka di 4000 harusnya resiko kecil. Batasi resiko sampai 3920. Artinya kalau trading stop loss bisa di situ. Tapi kalau investasi ya sekarang saatnya nyerok harusnya. Ini angka yang bagus soalnya. Itu untuk Bank BRI. Next kita ke BBTN. Nah, BBTN masih bertahan dari area demand-nya ya. Ini dia sudah tidak membuat low baru lagi. Low terakhirnya di 1575. Jadi sebenarnya harusnya ini menarik ya. Tapi waktu mantul dia volumenya kecil. Kalau menurut saya ini masih spek buy, belum ada konfirmasi. Jadi kalau teman-teman mau beli sekarang harus dibatasi resikonya, alias punya stop loss di bawah 1570. Ini ya, low-nya kan sini 1570, ini low-nya 1570. Ini low-nya 1575. Pokoknya itu, kalau misalkan teman-teman mau spek buy sekarang, bisa pasang stop loss di bawah 1570. Dan kalau view bagusnya, ini bisa juga terjadi yang namanya retest. Jadi setelah kemarin dia breakout, nah ini baru retest downtrendnya ini. Nah, dan dia mantul dari situ ya. Sekarang geraknya ke samping. Tuh. Yang pasti support klasiknya ada di 1570. Terus dia juga dekat sama area demand. Ini yang kotak warna pink ini. Itu range sekitar 1615 sampai 1535. Selama beli di situ harusnya resiko sangat kecil sekali karena itu area demand-nya ya untuk saat ini. Tapi kalau misalkan 1500 sampai jebol, lebih baik exit. Teman-teman ingat sama kemarin yang namanya TINS ya, waktu dia di area-area demand-nya itu, yang terjadi dia nggak semakin turun lagi. Dia cuma konsol di situ dan akhirnya sekarang udah naik banyak. Itulah yang dimaksud beli resiko kecil karena sudah sampai area demand-nya. Kalau misalkan jebol gimana Mas? Ya udah tinggal cut loss aja. Batasi resikonya misalkan 3% gitu ya. Kalau turun 3% dari kamu beli, dari teman-teman beli ya tinggal keluar aja. Seperti itu. Nih, jadi selama dia masih di atas 1500, harusnya BBTN ini masih oke. Malah sekarang ini harganya bagus banget. Ibaratnya seperti itu. Itu untuk Bank BTN. Next kita masuk ke yang merah-merah aja. Kita mulai dari LPPF mungkin ya. Yang hari ini ARB adalah dapat katalis ya, karena ini udah mau lebaran. Volume ARB-nya pun lumayan, walaupun tidak besar ya, tidak besar karena dia tidak di atas rata-rata, tapi dia lumayan karena dia nyampe garis moving average 20-nya. Seperti itu.
Ini untuk LPPF, dan hari ini dia ARB. Memang ya saham lipo itu harus kuat jantungnya. Kalau naik ya kayak gini, bisa arah, candlenya besar-besar. Kalau turun juga langsung ARB seperti itu. Nih, ini untuk LPPF. Dan mungkin target penurunan ya kalau misalkan dia masih turun lagi ya, bisa sampai 1600-an ini. Seperti itu, karena dia udah jebol ya. Di 1600 ketemu sama pertama tadi support klasik. Setelah itu ada yang namanya Fibonacci 0,786 juga dari swing yang ini ya. Tapi kalau misalkan kita tarik dari swing besarnya, swing awalnya ya, nah ada di 1525 itu Fibonacci 0,618 nya. Cuman nggak tahu juga bisa sampai ke sana nggak. Tapi kalau misalkan kita lihat ya dari sifatnya LPPF ini, ketika dia ada candle besar itu bakal dimakan semua sama candle merahnya. Misalkan contoh ini ya, ini ada satu candle besar. Ini merah sampai candlenya ini habis. Ini candle hijau, ini ada merah sampai hijaunya ini habis. Ini ada hijau 7%, merah sampai hijaunya ini habis lagi. Ini ada candle hijau besar lagi, kemakan juga. Yang ini juga ada candle besar, kemakan juga. Nah, apakah ini bisa sampai sini juga? Ya, nggak tahu juga ya. Karena ini awal naiknya itu dari 1535. Dan harusnya ketika di 1535 itu sudah sangat aman sekali. Untuk support terdekat pertama di 1600 karena dia sudah jebol yang namanya 1720. Itu kan Fibonacci 0,18 dari swing terakhirnya ya. Dan sekarang ya supportnya di 1600 lalu di 1535. Itu untuk LPPF seperti itu. Cuman harusnya slow aja karena dia volumenya kecil. Tapi yang ditakutkan candle yang ini sebenarnya ya, waktu shooting star ini jarumnya panjang sekali ini, dia volumenya besar sekali. Jadi takutnya bandar itu udah keluar di sini ya. Jadi waktu candle merah ini bukan bandar yang keluar, makanya volumenya kecil. Tapi dia udah keluar di candle yang besar ini. Seperti itu. Itu untuk LPPF. Next kita lanjut ke PTBA mungkin ya. Kita masuk ke PTBA yang hari ini lumayan juga turun 4% ya. Nih, oke, dia udah jebol 2400. Itu ya, support kuatnya. Karena 2400 ini kan Fibonacci 0,618 juga dari swing yang ini ya. Nah, ini main dia udah sempat mantul sekali di sini, lalu sempat konsol di sini dan ternyata sudah jebol hari ini. Walaupun harga batu bara sebenarnya bagus ya, masih bagus ya. Tapi kalau dilihat dari jebolnya hari ini menurut saya kurang bagus karena volumenya cukup besar. Tuh, teman-teman harus hati-hati karena dia udah jebol dari support kuatnya seperti itu. Dan kalau misalkan kita cari support baru, ya terdekat sebenarnya PTBA ini ada di sekitar sini 2200. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya PTBA ini ada potensi dia turun sampai ke 2200. Kalau menurut saya ya. Tapi nggak pasti juga. Nanti kita lihat aja bagaimana. Cuman kalau misalkan ditanya support terdekatnya di 2200. Harusnya kalau dia masih melanjutkan penurunan, target penurunannya bisa sampai sana. Tuh. Itu juga, dan dia juga mungkin bisa jebol sama yang namanya, bukan double top juga sih ya sebenarnya. Karena ini kan topnya nggak sama. Tapi kadang kayak gitu kok bisa dilihat ya, itu bisa kayak cup handle tapi kebalik gitu loh. Ini cupnya, ini handle-nya. Seperti itu. Nggak tahu juga lah. Karena setahu saya juga nggak ada cup handle yang terbalik ya. Seperti itu. Jadi mungkin tunggu dulu aja, bisa di area 2000. Itu untuk PTBA. Kalau misalkan 2000 jebol, ya dia bakal cari support selanjutnya mungkin sekitar 2200 sorry. Kalau 2200 jebol baru ke support selanjutnya. Seperti itu. Next kita masuk ke yang hijau-hijau aja mungkin. Biar agak apa ya? Agak kita masuk ke zinc aja. Biar agak enak, nggak bahas yang merah-merah terus. Nah, ini zinc ini kalau menurut saya sebenarnya bagus sekali untuk akhir-akhir ini ya. 3 candle terakhir ini dia cakep banget. Terus juga apalagi komoditasnya ini membaik. Kalau nggak salah ini komoditasnya itu nganu ya, chopper. Kok chopper sih? Zinc tuh seng itu komoditasnya dia, dan timah sama seng itu kan juga baru naik ya. Kalau nggak salah, kalau misalkan saya salah tolong benerin. Seperti itu. Jadi ya saham komoditas sama juga kenaikannya gara-gara komoditasnya seperti itu. Volume kenaikannya juga bagus.
dari kemarin ini ya, dan dia udah kelar dari konsolidasi. Jadi konsolidasi ini bisa ada yang naik, bisa ada yang turun gitu ya. Kalau misalkan turun ke bawah ya itu bakal jadi resisten kuat, tapi kalau naik ke atas ini bakal jadi support kuat seperti itu. Bahkan hari ini udah di retest, dia turun sampai 138 sampai sini ya, dia nge-retest ini. Setelah kemarin dia breakout dengan volume besar, hari ini dia retest dan juga bagus banget candlenya. Ini kalau menurut saya untuk si zinc ini. Dan kalau misalkan kita lihat ya, harusnya target ini jauh sih ini, zinc ini. Target selanjutnya kalau menurut saya ada di sekitar 170 kalau di arahnya masih naik ya. Seperti itu. Cuman mungkin dekat-dekat ini ada koreksi kecil-kecilan dulu karena sudah mulai masuk area oversold seperti itu. Nanti kalau misalkan terjadi koreksi dengan volume yang kecil, itu teman-teman bisa manfaatkan buat entry seperti itu. Dan volumenya sudah kembali ketika dia rally di sini ya. Rata-rata volumenya setinggi ini dan dia juga udah lumayan tinggi. Seperti itu. Nih, lumayan cakep kalau menurut saya zinc ini. Kalau support terdekat ya mungkin di sekitar sini, area 150-an sampai 143. Itu support terdekat. Kalau targetnya ya harusnya ke 170. Tuh, itu untuk zinc. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Yang pasti pesan saya adalah pasar ini memang belum semudah kemarin, tidak semudah kemarin, tidak sebagus kemarin waktu pasar rally. Jadi ya hal seperti itu sesuatu yang wajar. Dan ya misalkan ginilah, ketika harga murah pasti yang beli kan semakin banyak kan. Dan ketika harga sudah tinggi yang beli kan pasti mulai berkurang seperti itu. Jadi yang bisa mengangkat agar harga lebih tinggi adalah kinerja. Kita tinggal tunggu aja kinerja saham ini. Karena kalau menurut saya saham-saham ini udah pada price in sebenarnya. Tinggal yang prospeknya masih bagus atau kinerjanya meningkat yang masih bisa naik lebih tinggi. Tapi kalau misalkan tidak bisa lebih tinggi, ya yang terjadi malah turun. Seperti itu. Terus juga harga-harga udah lumayan tinggi, apalagi ada instrumen yang masih terus menggila, yaitu kripto. Maksudnya kalau misalkan saya tidak ada pertimbangan apapun aja, mungkin saya juga udah bisa masuk kripto ya. Cuman saya ada pertimbangan tertentu yang mengatakan saya untuk tidak masuk kripto gitu. Jadi sementara tidak dulu. Nggak tahu kalau misalkan saya dapat ilmu lain atau referensi lain yang mengatakan saya boleh masuk, ya saya mungkin bakal masuk juga. Yang pasti kripto itu menarik karena kalau konsepnya trader itu ya carilah kemana uang itu lari gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau trading di saham harian ESG, cari aja saham yang paling ramai, pasti dia bergeraknya bagus. Nah, dan sekarang uang-uang tuh baru pada masuk ke kripto, makanya dia rally-nya gila-gilaan seperti itu. Jadi ya tinggal diwajari aja. Cuman suatu saat yang namanya sudah naik tinggi, ada waktunya koreksi juga. Jadi pasti saya yakin sekali ya, itu kripto juga bakal koreksi juga. Cuma tinggal kita tunggu aja kapan. Biasanya nanti ketika udah ada tanda-tandanya seperti itu. Dan kalau misalkan teman-teman masih di saham, di IHSG, ya lebih baik batasi resiko, sesuaikan dengan kemampuan teman-teman semua. Kalau teman-teman mampu dalam trading dalam keadaan seperti ini, ya nggak masalah, sikat aja. Malah enak juga kok sebenarnya trading dalam keadaan kayak gini. Bisa scalper ya, atau day trading, intraday itu nyopet-nyopet harian masih kerasa juga karena volatile gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman belum mampu trading dalam keadaan kayak gini, lebih baik diistirahatin dulu aja. Misalkan teman-teman yang muslim bisa fokus ibadah karena Ramadan dan lain sebagainya, atau ngurusin usaha yang lain sampai pasar kembali bagus. Atau mungkin lebih bagus lagi teman-teman istirahat trading dan mulai belajar. Jadi ketika pasar sudah kembali baik, nanti ilmunya teman-teman bagus. Overall seperti itu, yang pasti sesuaikan, jangan dipaksakan. Takutnya apa? Kalau misalkan teman-teman memaksakan trading padahal belum mampu ya takutnya psikologis itu malah kena gitu. Jadi kayak teman-teman belum mampu, paksain trading, ikutin rekomendasi orang, terus akhirnya loss, terus setelah itu psikologis kena. Terus jadi uangnya minus banyak, psikologis kena. Kalau uang oke lah bisa kita cari gitu, tapi kalau psikologis itu yang biasanya agak susah dikembalikan ya. Jadi lebih baik dijaga keadaan diri kita dulu. Slow dulu aja, bisa ngurusin kegiatan yang lain, entah liburan. Hasil cuan kemarin daripada jadi minus, pakai aja buat liburan atau buat puterin ke bisnis yang lain, seperti itu. Oke, mungkin untuk analisa konten hari ini. Kalau misalkan ada kurang dari saya mohon maaf. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, bisa sampaikan aja di komen YouTube atau DM Instagram, pasti saya bales. Dan nanti bakal saya bikin netizen bertanya cuan-cuan saham menjawabnya. Itu terus juga support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, itu sekian dari saya. Salam cuan.